Pelindung tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Tahun 1885 sampai tahun 1887. Bab 1885 Zhang Daoling and the Curse of Yisheng Zhenjun. Pria muda berambut perak di depannya bukan Zhang Daoling, dan Landen Shen tidak akan pernah mengakui kesalahannya. Hanya Zhang Daoling yang mengeluarkan misteri yang tak terduga seperti itu, tetapi mengapa dia dalam ilusinya sendiri? Mungkinkah Zhang Daoling telah mengintai di tubuhnya pada awalnya? Memikirkannya benar-benar menakutkan. Tanpa menunggu Landen Shen bertanya, Zhang Daoling berkata dengan tenang, tekanan perang Tiangang di tubuh Anda tidak dapat mengendalikan garis keturunan yang tidak teratur. Itu akan berlangsung sebentar, dan itu akan mengenai tahap perubahan jiwa dan gagal, dan yang terburuk, meridian akan meledak dan mati. Seharusnya tidak terlambat. Saya mengkhotbahkan metode pikiran tertinggi Taois Anda, kutukan Yisheng Zhenjun. Metode ini dapat membantu Anda menstabilkan darah Anda dan membersihkan keadaan negatif di tubuh Anda. Begitu suara itu jatuh, Zhang Daoling menggumamkan kata. Saya melihat untaian teks emas keluar dari mulutnya, dan dengan paksa menembus ke dalam otak Landen Shen. Apa? Landen Shen memeluk kepalanya dan menjerit, kepalanya seperti ditusuk oleh 10.000 jarum. Dalam rasa sakit yang luar biasa, untaian teks emas berlama-lama di otak Landen Shen berulang kali, dengan sakit kepala yang membelah, dan seluruh otaknya tampak terbuka. Setelah beberapa saat, Zhang Daoling telah menyerahkan semua rahasia mantra kepada Landen Shen. Pikiran Landen Shen masih berdengung, dan rohnya lemah, tetapi teks emasnya sudah tertanam dalam pikirannya dan tidak akan pernah bisa dilupakan. Yisheng Zhenjun mengutuk. Landen Shen terus mengulangi kata-kata ini dalam benaknya, dan dia malas mengapa Zhang Daoling membantunya berkali-kali, dan kemudian dia mulai membacakan mantra tanpa bersuara, dan mulai beroperasi sesuai dengan kekuatan spiritual kutukan Yisheng True Monarch. Dengan tergesa-gesa, Landen Shen membentuk mudra berbentuk busur di tangannya sesuai dengan metode kutukan Yisheng Zhenjun, dan dia menggumamkan kata-kata di mulutnya. Berdengung. Segera, Landen Shen melayang di sekitar tubuhnya dengan tanda rune biru yang aneh, yang diringkas oleh kekuatan spiritual, melayang di sekeliling tubuhnya seperti untaian hantu kecil. Kutukan Raja Sejati Yisheng adalah mantra ajaib yang diciptakan oleh Zhang Daoling dengan kekuatan yang sangat tinggi. Kemampuan terbesar adalah untuk bertahan melawan serangan jiwa, diikuti dengan membersihkan keadaan negatif tubuh. Teknik Zhang Daoling sangat canggih, ia langsung melafalkan kutukan Raja Sejati Yisheng dalam keheningan, dan mengukir kutukan itu dalam pikiran Landen Shen, bahkan termasuk beberapa detail dari casting mantra, membuat Landen Shen sangat jelas. Landen Shen juga tidak mengecewakannya, ia berhasil melemparkan kutukan Raja Sejati Yisheng pada upaya pertamanya, meskipun hanya sedikit bulu, ia berhasil mengatasi keadaan sulit saat ini. Saat kutukan Yisheng Zhenjun mulai berlaku, mulut, hidung, dan telinga Landen Shen berhenti menuangkan darah, dan darah yang semula mendidih di tubuhnya ditekan. Pada kenyataannya, Seira, yang telah putus asa, melihat bahwa hidung, dan telinga Landen Shen tidak lagi berdarah, dan matanya yang indah tiba-tiba bersinar. Tubuh halus Seira bergetar, dan dia berdoa dalam hati dengan tenang, anakku, kamu pasti aman. Kalau tidak, Seira tidak ingin hidup lagi. Lan Xianer di samping melihat pemandangan ini dan diam-diam bertanya-tanya. Melihat rune biru melayang di sekitar Landen Shen, dia menunjukkan ekspresi tidak percaya. Rune biru itu sangat misterius dan bahkan dapat menghalangi eksplorasi indera ilahinya. Lan Xianer merasa bahwa begitu kesadarannya menyentuh rune biru, ia bangkit kembali oleh kekuatan yang kuat. Tanda biru yang melekat di sekitar Landen Shen seperti dinding tembaga yang tidak bisa dihancurkan dan dinding besi. Kesadaran ilahi tidak bisa menembus ke dalamnya. Sihir macam apa ini? Lan Xianer terkejut. Seseorang harus tahu bahwa kekuatan jiwa ilahinya jauh lebih kuat daripada kekuatan para pembudidaya biasa pada tahap awal mentransformasikan dewa-dewa. Teknik ini sebenarnya dapat menghalangi eksplorasi indera ilahinya, yang sungguh luar biasa. Dalam kegelapan, darah mendidih di tubuh Landen Shen telah sepenuhnya ditekan, dan tidak ada lagi pengkhianatan. Darah dari 5 binatang yang berbeda secara bertahap bergabung dengan darahnya sendiri, dan tidak ada kekhawatiran. Dalam sekejap mata, ilusi di depan Landen Shen menghilang. Tapi kesengsaraan setan hati belum berakhir. Landen Shen terus mengedipkan mata di depan matanya pemandangan paling menakutkan dan ditakuti yang dia temui ketika dia melangkah ke dunia budidaya makhluk abadi, dan bahkan memiliki banyak ilusi palsu dan nyata dalam benaknya. Misalnya, ia ditangkap oleh kura-kura ametis raksasa, anggota tubuhnya dipotong, dan ia menjadi orang yang tidak berguna, menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Atau, setelah semua kesulitan saya menemukan bahan untuk slip giok kebangkitan, dan menyelamatkan Rose, tetapi wanita itu tidak lagi wanita yang sama, jadi dia bunuh diri dengan pedang. Ilusi yang paling menakutkan dari lubuk hati saya melonjak ke dalam hati saya, tetapi itu tidak berpengaruh pada Landen Shen. Kutukan Raja Sejati Yisheng yang diajarkan kepadanya oleh Zhang Daoling benar-benar memiliki semacam kemampuan yang hampir bertentangan dengan langit.
Selama proses operasi kutukan Landen Sen, pikirannya tidak terguncang sama sekali, dan pemandangan yang dia lihat di depan matanya seperti berjalan berkeliling menonton bunga. Akhirnya, kesengsaraan setan jantung menghilang, dan semua ilusi energi gelap dan negatif diusir dari pikiran Landen Sen, tanpa dampak sekecil apapun pada Landen Sen. Secara umum, ketika para pembudidaya di puncak Naschen Soul menerobos tahap Deity Transformation, Hard Demon Tribulation adalah ujian terbesar. Dalam sejarah, banyak biksu yang gagal menyerang tahap transisi dewa ditanam di atas kesengsaraan setan. Landen Sen sendiri tidak pernah berharap bahwa Zhang Daoling hanya mengajarinya semacam mantra Tao, yang memungkinkannya untuk menembus hati dan kejahatan tanpa tekanan. Sebelum kesengsaraan setan hati menghilang, Zhang Daoling berkata sambil tersenyum, ya, dia memang pria yang disukai orang tua itu, dan dia benar-benar berbakat. Daoyou Zhang, kamu. Bukankah kamu seorang pembudidaya terlambat baru lahir jiwa-jiwa? Mengapa kamu di tubuh saya? Landen Sen mengertakkan gigi dan bertanya. Ya, orang tua itu adalah seorang biarawan di dunia spiritual kuno. Karena latihan khususnya, ia perlu bereinkarnasi dan melewati 7 atau 49 kalpa sebelum ia dapat menembus basis kultivasinya. Kali ini berada di dunia bawah adalah kalpa terakhir pria tua itu. Adapun untuk bersembunyi di tubuh Sen Daoyou, ini juga merupakan langkah yang tak berdaya. Orang tua perlu mengambil keuntungan dari popularitasnya dan menunggu orang lain untuk menembus tahap transformasi untuk berkomunikasi dengan dunia sebelum dia dapat kembali ke dunia roh kuno. Meskipun orang tua itu telah bersarang di tubuh Taoist Sen sebelumnya, dia juga menyelamatkan Taoist Sen 2 kali, dan sekarang dia juga mengajarkan mantra Yisheng True Monarch, salah satu dari 3 seni rahasia Fang Chunsan, dan saya berharap bahwa Taoist tidak akan menyimpan dendam. Tuhan, tujuan lelaki tua itu telah tercapai, dan ini akan meninggalkan tubuh sesama pengikut Tao. Zhang Daoling menjelaskan dengan samar, kebaikan suara yang tak terkatakan itu membuat orang tidak bisa melahirkan jejak permusuhan. Meskipun Landen Sen merasa tidak nyaman, Zhang Daoling telah menyelamatkannya 2 kali, dia emosional dan masuk akal, dan dia seharusnya tidak menaruh dendam padanya. Zhang Daoling adalah dermawannya yang luar biasa. Senior Daoling serius, bagaimana generasi muda bisa membenci fellow Daoist? Terima kasih fellow Daoist karena telah menyelamatkan hidupnya. Landen Sen dengan sungguh-sungguh berkata dengan rasa terima kasih. Zhang Daoling sedikit mengangguk dan tersenyum ringan, hahaha, teman kecil Landen Sen, kamu dan aku bisa menjadi teman akhir tahun. Jika kamu tidak punya tempat untuk pergi ke dunia roh kuno setelah pendakian kamu, kamu bisa datang ke Fang Chunsan untuk menemukan aku, dan orang tua itu akan menyapu sofa. Tunggu. Begitu suara itu jatuh, Zhang Daoling menghilang dari mata Landen Sen. Pada kenyataannya, 2 bayangan hantu, satu hitam dan satu putih, membentuk pola Tai Chi, terbang keluar dari atas kepala Landen Sen, terbang di sepanjang pita cahaya di atas kepalanya ke pusaran awan gelap di langit, dan menghilang ke langit. Dalam sekejap mata, pita cahaya menghilang, Landen Sen dipenuhi dengan lapisan pita warna-warni, dan temperamennya telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Dia telah berhasil menembus tahap transformasi, dan tubuh dan jiwa sedang menjalani fusi terakhir. Bab 1886 Yunmo Zen Staff. Aura seluruh tubuh Landen Sen terus meningkat, tekanan spiritual yang menakjubkan melanda 100 mil, dan bahkan mengembuskan gelombang angin. Angin berhembus kencang di hutan, membawa paksaan yang kuat. Sukses. Berhasil. Seira menangis dengan gembira. Dia telah siap secara mental untuk yang terburuk ketika dia melihat Landen Sen berdarah dari Kikiao. Dia berharap bahkan jika Landen Sen gagal menembus tahap transformasi, dia setidaknya akan menyelamatkan hidupnya. Tanpa diduga, Landen Sen telah berhasil mengatasi kesengsaraan setan hati. Seira benar-benar terkejut. Lan Xianer merasa sedikit aneh, tapi dia masih bahagia untuk Landen Sen. Selama Landen Sen berhasil menerobos, dia pasti akan sangat senang untuk menyerahkan akar roh darah untuk dirinya sendiri. Landen Sen berada pada langkah terakhir dari transformasi tubuhnya, dan dia akan segera bangun, dan kemudian Landen Sen akan menjadi beku sejati dalam tahap transformasi. Namun, pada saat ini, perubahan abnormal tersebut menonjol. Ups. Wajah Lan Xianer tiba-tiba berubah, dan perasaan rohaninya tiba-tiba merasakan bahwa 3 tamu tak diundang telah memasuki pintu masuk hutan selatan. Ada apa dengan saudari Xianer? Melihat bahwa Lan Xianer tampak salah, Seira buru-buru bertanya. Kura-kura raksasa kecubung itu membawa 2 pembudidaya asing ke hutan ini. Lan Xianer buru-buru mengirim suara ke Seira. Apa? Kura-kura ametis giant ada di sini. Seira terkejut. Jangan khawatir, aku akan menghentikan orang-orang itu. Seira, kamu berdiri diam, optimislah dengan Tuan Sen. Lan Xianer berkata dengan cepat kepada Seira. Ini baik. Seira tidak banyak bertanya, tetapi buru-buru menjawab. Domain ajaib. Lan Xianer mendengus, dan tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi cahaya putih yang menyilaukan. Di mana cahaya putih lewat, semua pemandangan diwarnai putih. Hanya Landen Sen dan Seira yang membentuk lingkaran pembebasan kecil di sekitar mereka. Sebuah petak besar cahaya putih menyelimuti ke arah selatan hutan dengan kecepatan yang sangat cepat.
Pada saat ini, gurun di selatan hutan. Naga penyu, Heisha Hak, Master Zikong, mereka berdua dan seorang iblis telah mencapai pintu masuk hutan. Sahabat Daoist Turtle, fenomena celestial ini mulai menghilang, baik itu berarti orang di hutan telah menembus dewa, atau bahwa orang itu mati di bawah kesengsaraan iblis jantung. Tapi saya pikir karena fenomena langit ini telah dipertahankan sampai akhir, orang itu berhasil. Kemungkinan menerobos tahap transformasi dewa lebih tinggi, hantu Heisha berkata dengan dingin. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Turtle Dragon muram dan mengerikan, dan Wang Balaozi dari London Sen sangat beruntung, dan sebagian besar dari mereka menembus tahap transformasi. Master Zikong dengan tenang berkata, apakah sang Taois di dalam telah menerobos dewa transformasi, kita bisa melihat ketika dia memasuki hutan. Bahkan jika dia benar-benar maju ke tahap dewa transformasi, dia akan menjadi pendatang baru bagi dewa transformasi, dan itu tidak akan memperlakukan saya. Masalah apa yang akan ditimbulkannya? Begitu suara itu jatuh, cahaya putih menyelimuti hutan dengan kecepatan yang sangat cepat, yang segera membangkitkan kewaspadaan dari dua dan satu iblis. Apa? Hantu Heisha terkejut. Teman Zikong, ini adalah serangan jiwa yang dilepaskan oleh bunga roh kacau di hutan. Gunakan tongkat Yunmo Zenmu untuk memblokirnya. Teriak Guilong. Ketika Tuan Zikong mendengar kata-kata itu, hatinya bergetar, dan dia segera mengorbankan tongkat Zen emas. Tongkat itu sekitar 5 meter panjangnya, dan disegel dengan jejak rune yang rumit. Kepala tongkat juga diukir dengan Buddha emas. Buddha digantung dengan 9 lonceng tembaga, memberikan aura yang kuat. Harta ini adalah harta Jinding Temple, harta bait suci dari 10 sekte utama daratan Hanyu, tongkat Yunmo Zen. Ini juga merupakan harta roh yang bergengsi, mengintegrasikan pelanggaran dan pertahanan. Kalian datang ke sini dengan cepat, tidak lebih dari 10 meter dari Laona. Setelah menderu, Tuan Zikong dengan panik menyuntikkan kekuatan spiritual ke tongkat Yunmo Zen di tangannya. Naga penyu dan perempuan jahat hitam segera terbang ke Tuan Zikong. Berdengung. Dengan dukungan kekuatan spiritual yang luar biasa, cahaya keemasan muncul dari tongkat Yunmo Zen. Hantu Buddha emas yang tingginya beberapa ratus meter terkondensasi di udara, melindungi naga penyu, hantu jahat hitam, dan Tuan Zikong. Master Zikong mengangkat tongkat Yunmo Zen tinggi dan terbang menuju hutan. Cahaya putih yang dihasilkan oleh domain fantasi terbang masuk, tetapi diblokir oleh bayangan Buddha emas. Di bawah kafan Buddha emas, keduanya tidak terpengaruh oleh domain fantasi. Guilong sangat gembira dan tertawa dan berkata, Zikong Daois luar biasa, Gui mengaguminya. Bunga kacau itu ada di tengah hutan, bertindaklah sekarang. Master Zikong melipat tangannya dan berkata sambil tersenyum, mudah untuk berbicara, tapi sesama penyu Daois harus mematuhi perjanjian sebelumnya. Setelah mendapatkan bunga roh, Laona menginginkan kelopak bunga roh. Naga penyu diam-diam mengutuk keledai botak tua di dalam hatinya, tetapi dia tersenyum dan setuju, ini wajar. Ketika saya bisa memasuki hutan, Zikong Daois yang berhak atas kredit terbesar dan pantas mendapatkan manfaat terbesar. Namun, saya harus bekerja keras setelah itu. Teman-teman berurusan dengan beku itu di hutan. Amitabha Buddha, baik dan baik, jika sesama Taois di dalam bukanlah musuh kita, maka kamu harus memaafkan dan memaafkan, Tuan Zikong berkata dengan suara yang dalam, sikap yang hebat. Guilong berkata dengan tidak nyaman, teman Zikong, aku tidak memberitahumu lagi. Sebagian besar orang di hutan adalah musuh yang dikejar Gui sebelumnya. Jika kau membantuku berurusan dengannya, Gui bersedia membayar Daoyou 3 jutaan batu langit kecil sebagai kompensasi. Begitu kata-kata ini keluar, mata Tuan Zikong berbinar, dan dia segera berkata, karena rekan Turtle mengatakan demikian, Laona akan membantu orang-orang sampai akhir. Terima kasih. Jejak jijik melintas di mata Guilong, berpikir bahwa keledai botak itu munafik. 3 juta batu langit kecil bukanlah jumlah yang kecil. Meskipun tiang langit kecil tidak terlalu berguna bagi para beku dalam tahap transformasi, Master Zikong adalah kepala biara kuil Jinding. Karena tidak ada berita tentang orang sebenarnya dari Heavenly Sword, Granny Binghua, dan leluhur 10.000 racun, benua Hanyu telah melonjak dan beberapa perubahan telah terjadi dalam kekuatannya. Kuil Jinding mereka baru-baru ini merekrut murid-murid dengan giat, dan biayanya tinggi. Tuan Zikong memang membutuhkan batu surgawi kecil. Tanpa banyak bicara, Master Zikong mengangkat tongkat Yunmo Zen dan terbang menuju kedalaman hutan. Di bawah pohon besar di tengah hutan. Ini sudah berakhir, kekuatan sihir gadis ini tidak berpengaruh pada orang-orang itu. Wajah cantik Lan Xianer sangat pucat. Bagaimana ini bisa terjadi? Seira sedikit tidak bisa dipercaya. Di antara orang-orang di luar, ada senjata sihir tongkat Zen yang dikorbankan oleh keledai botak yang dapat menahan erosi ilusi, dan serangan jiwaku benar-benar tidak efektif terhadap mereka. Lan Xianer sangat tidak mau. Sister Xianer, putranya akan segera bangun, bisakah kamu menemukan cara untuk memblokir momen ini? Seira jatuh ke bawah. Aku khawatir itu tidak akan berhasil. Selain kekuatan magis dari domain magis, gadis ini hanya memiliki hamba penyu batu Ironback Orde 9 untuk digunakan.
Mustahil untuk menghentikan pembudidaya tahap transformasi. Lan Xianer mengertakkan gigi peraknya. Sister Xianer, 1 detik adalah 1 detik. Selama putranya bangun, semua orang itu akan mati. Seira mengertakkan gigi. Yah, aku mencoba menggunakan kura-kura batu Ironbeck itu untuk menarik perhatian mereka. Wajah indah Lan Xianer menjadi agak mengerikan, dia memblokir hidupnya pada Landen Shen, dan berkata dengan lembut, hamba, hentikan gadis ini. Begitu suara itu jatuh, bayangan hitam terbang keluar dari tanah, berubah menjadi tubuh penyu batu Ironbeck sepanjang 1 kilometer. Bab 1887 Dare to Resist the Light of Rice Grains. Kura-kura batu abu-abu besar naik ke langit dan terbang ke arah selatan hutan. Perut kura-kura batu Ironbeck juga terhubung ke cabang putih panjang, yang dimasukkan langsung ke tanah, yang merupakan rimpang dari Lan Xianer. Rimpang Senandoah Narcissus dapat memanjang dari tanah hingga ratusan ribu meter, dan Lan Xianer dapat mengendalikan kura-kura batu Ironbeck pada jarak yang jauh. Lan Xianer sedikit menggunakan teknik penyembunyian, dan cabang-cabang putih yang menghubungkan perut kura-kura batu yang didukung besi secara bertahap menjadi transparan. Bahkan seorang beku di tahap transformasi, tanpa penjelajahan yang cermat, tidak akan menemukan cabang putih panjang yang terhubung ke perut Ironbeck Stone Turtle. Naga kura-kura, Hei Sahak dan Master Zikong masih terbang, dan mereka terkejut melihat kura-kura batu Ironbeck Tier 9 terbang dari selatan hutan. Teman kura-kura, masih ada para penanam setan di hutan ini. Tuan Zikong bertanya dengan rasa ingin tahu. Tas jahat hitam di samping juga mengalihkan pandangannya ke naga kura-kura. Dua rekan Taois tidak buru-buru melakukannya. Naga kura-kura menyipitkan matanya, dia tahu kura-kura batu yang didukung besi ini, dan dia adalah anggota tingkat tinggi dari klan kura-kura ungu, dan dia sangat dihormati oleh dirinya sendiri. Naga penyu jelas ingat bahwa ia telah memimpin bagian dari pembajak setan tingkat 9 dari klan penyu ungu ke Gua Sbeihai untuk berburu harta karun, termasuk kura-kura batu yang didukung besi ini. Tapi kura-kura batu Ironbeck ini telah terbunuh di hutan sejak lama dan mati dengan kejam, bagaimana bisa tiba-tiba muncul di depannya hidup? Tidak lama kemudian, kura-kura batu bersandaran besi besar mendatangi kedua iblis itu dan berkata kepada naga kura-kura dengan ekspresi datar, bawahanku telah melihat Raja Iblis. Memang Turtle Ironbeck Stone yang berbicara, tetapi dikendalikan oleh Lan Xianer. Apa yang dikatakan penyu batu Ironbeck dikendalikan oleh kesadaran Lan Xianer. Penatuasi, kamu belum mati. Guilong bertanya ragu-ragu. Ironbeck Stone Turtle berkata dengan kosong, ya, bawahannya tidak mati. Lan Xianer hanya bisa menggigit peluru dan menjawab tanpa pandang bulu untuk menunda waktu. Naga kura-kura membeku sesaat. Dia merasa bahwa keadaan kura-kura batu yang didukung besi agak aneh, dan dia tidak bisa tidak bertanya-tanya, Penatuasi, apa yang terjadi? Kamu tidak terbunuh oleh serangan roh yang dilepaskan oleh bunga roh keos di hutan ini. Para bawahan selamat secara kebetulan. Lord Demon King, tidak ada bunga roh keos di sini sama sekali. Bahkan, itu adalah binatang purba yang sangat kuat yang melepaskan serangan roh. The Ironbeck Stone Turtle mengatakan omong kosong. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Hei Sahak dan Master Zikong berubah. Kakak kura-kura, bukankah kamu mengatakan bahwa ada bunga-bunga Chaos Spirit di hutan ini? Apakah mungkin untuk mengadu Laona? Ekspresi Master Zikong tenggelam dan bertanya. Turtle Dragon mengabaikan keraguan Tuan Zikong, urat biru di lengan kanannya berubah menjadi cakar raksasa ungu, cakar raksasa itu tiba-tiba membengkak dan membentang seperti gunung raksasa dan menghantam penyu batu Ironbeck. Ledakan. Terdengar raungan memekakkan telinga, dan cakar naga kura-kura langsung merobek kulit kura-kura batu yang didukung besi, mengaburkan daging dan darahnya. Teman penyu Daois, mengapa kamu membunuh bawahanmu? Hantu-hantu Heisha menyipitkan matanya. Jangan tertipu oleh ini, kalian berdua. Tubuhku dimanipulasi oleh seseorang. Ini bukan dia sama sekali. Sejauh yang Gui mau tahu, bunga Chaos Spirit di hutan ini tidak hanya bagus dalam ilusi dan serangan roh, tetapi juga mengendalikan tubuh orang lain. Turtle Dragon menjelaskan dengan acuh tak acuh. Amitabha Buddha, itu masalahnya. Master Zikong menghela nafas lega, berpikir bahwa Laona telah datang ke sini, jika tidak ada bunga roh keos, itu akan terlalu curang. Kura-kura batu yang didukung besi berdarah belum mati, di bawah kendali Lan Xianer, kura-kura batu yang didukung besi mencoba yang terbaik, melambaikan cakarnya dan meraihnya ke arah naga kura-kura. Aku tidak bisa menahan diri. Naga kura-kura itu menunjukkan tatapan tajam dan menyerang cakar lagi. Pukulan ini secara langsung menghancurkan kepala penyu batu Ironbeck. Setelah itu, dia mendesak Guru Zikong, jangan tinggal di sini, ayo pergi ke tengah hutan. Ini baik. Master Zikong mengangkat tongkat Yunmo Zen tinggi-tinggi, dan keduanya bergegas menuju tengah hutan dengan cepat. Sudah berakhir, mereka ada di sini. Lan Xianer merasakan bahwa kura-kura batu yang didukung besi itu tidak tahan untuk sesaat, dan ditampar sampai mati oleh dua cakar kura-kura itu, dan wajahnya yang cantik langsung berubah warna. Suasana hati Seira juga jatuh ke bawah,
Landen Sen belum sadar, jika dia mengganggunya saat ini, kemungkinan roh Landen Sen akan rusak, dan itu akan menjadi demensia dan terbelakang mental. Melihat bahwa Landen Sen masih dalam keadaan koma, Lansianer juga cemas dan harus melepaskan kekuatan magis dengan semua kekuatannya. Domain ajaib. Lansianer mendengus, dan cahaya putih besar memancar di depannya menyelimuti hutan di selatan. Master Zikong mengangkat tongkat Yunmo Zen, dan hantu emas Buddha menyelimuti mereka berdua dengan ketat, dan wilayah magis tidak dapat menghentikan mereka sama sekali. Lansianer mencoba menggunakan keterampilan ilusi lagi, mencoba untuk membuat mereka tersesat di hutan, tetapi trik kecil ini bisa paling baik berurusan dengan para biksu di periode Yuan Ying, dan tidak bisa membingungkan para biarawan di masa transformasi. Tidak lama kemudian, mereka berdua sudah tiba di depan Lansianer. Kamu, tidak, jangan datang ke sini. Lagi pula, Lansianer tidak terlalu terlibat di dunia, dan ditangkap oleh 3 pembudidaya pada tahap transformasi, dan nasibnya bisa dibayangkan. Jika rimpangnya ditarik keluar dari tanah, itu berarti kematian kehidupan. Tes gading, bunga roh kacau berubah menjadi bentuk manusia, ini benar-benar keajaiban di dunia. Bagus, bagus, Natua benar-benar layak untuk perjalanan ini. Keisha Ghost dan Master Zikong menatap Lansianer, mata mereka melebar, seolah-olah mereka telah melihat hal-hal yang paling luar biasa di dunia. Keserakahan muncul di mata mereka berdua. Mereka berdua tahu persis apa tingkat harta karun makhluk spiritual kekacauan lengkap yang mengolah tubuh manusia. Jika Anda bisa mendapatkannya sendiri, tidak ada yang mau membaginya. Tidak, tidak mau. Lansianer gemetar di seluruh, wajahnya ketakutan, dia tidak ingin mati. Perhatian Guilong tidak tertuju pada Lansianer. Landen Sen berjarak kurang dari beberapa ratus meter dari Lansianer, dan Guilong pertama kali melihat Landen Sen duduk di rumput berdampingan, dan Seira yang tampak sangat bingung. Landen Sen baru saja menembus tahap transformasi dewa, tubuh dan jiwanya masih menjalani fusi terakhir, dan dia dikelilingi oleh lapisan streamer berwarna-warni, memancarkan aura yang tidak bisa diabaikan. Turtle Dragon tertawa dengan liar, hahaha, anak Landen Sen, kamu masih ditanam di tangan raja ini. Kamu jelas telah menembus tahap transformasi, tetapi kamu masih ditanam di telapak raja ini. Rasa seperti ini mungkin lebih buruk daripada kematian. Baik. Keluhan sebelumnya dihapuskan, dan Guilong merasa bahwa akan baik untuk menangkap Landen Sen dengan cara ini. Bajingan tua, jika kamu ingin menangkap tuanku, kamu harus melangkahi mayat gadis ini terlebih dahulu. Seira menggigit giginya yang perak, matanya yang indah menatap naga kura-kura, wajahnya yang cantik agak mengerikan. Cahaya butiran beras berani melawan. Kamu, rubah langit berekor 6, menyerah pada biksu manusia sebagai binatang buas. Ini memalukan bagi ras monster kita. Keluar dari sini, atau jangan salahkan raja ini karena menghancurkan bunga-bunga. Begitu deru jatuh, naga kura-kura terbang ke arah Landen Sen seperti bola meriam, mencoba menangkap Landen Sen secara langsung. Pesona darah dan cahaya ilahi. Seira berhenti di depan Landen Sen, menggunakan pesona darah dan cahaya ilahi, mencoba untuk membuat perlawanan terakhir.